Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan pagi kita pada saat ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini di mana Tuhan sudah memberkati kami dan kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan dalam mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Judulnya adalah Sumber Hikmat dan Pengetahuan. Ayat renungan kita pada hari ini kita bisa baca di dalam kitab Yakobus pasal pertama, ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, sementara pekerja mempelajari kehidupan Kristus dan sifat misinya direnung-renungkan, maka setiap penyelidikan baru itu akan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dan menarik daripada yang pernah diungkapkan sebelumnya. Pokok pelajaran itu tidak pernah akan habis, Bapak Ibu sekalian. Pelajaran tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan, mendamaikan, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengerahkan pikiran pelajar yang rajin selama waktu berlangsung. Dan sambil memandang ke surga dengan tahun-tahunnya yang tak terhitung, ia akan berseru, agunglah rahasia ibadah kita. Ini kita bisa baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berbicara tentang pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat kedua. Dan kita merasa bahwa kita mempunyai suatu pengertian tentang pekabaran malaikat ketiga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selama kita merasa puas dengan pengetahuan yang terbatas, kita akan dibatalkan untuk memperoleh pemandangan yang lebih jelas terhadap kebenaran. Barang siapa yang memegang teguh firman kehidupan itu harus mengambil waktu untuk mempelajari Alkitab dan menyelidiki hatinya sendiri. Ia melalaikan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Ia tidak akan mengetahui bagaimana melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Pelajar yang rajin dan rendah hati
mencari dengan berdoa, sungguh-sungguh, dan mempelajari kebenaran itu sebagaimana itu di dalam Yesus, sangat pasti akan mendapat pahala. Bapak Ibu sekalian, ia mencari pertolongan bukan dari pemikiran penulis manusia, melainkan dari sumber hikmat dan pengetahuan. Dan di bawah bimbingan malaikat yang kudus, ia beroleh pengertian yang jelas tentang kebenaran. Bukanlah karena keperkasaan dan kekuatan manusia, maka kebenaran disampaikan kepada pikiran, Bapak Ibu sekalian, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Bukannya dengan watak atau kepintaran berbicara. Orang yang mengkhotbahkan firman itu yang menjadikan pekerjaannya berhasil. Bapak Ibu sekalian, Paulus dapat menanam dan Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi hasil. Keramahan pendeta dengan firman Allah dan ketaatannya kepada kehendak ilahi yang memberi sukses pada usaha-usahanya. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam yang menguap atau seperti tempayan pecah yang kehilangan isinya, melainkan seperti sungai dari gunung yang mendapat air dari mata air yang tidak pernah kering, yang airnya sejuk dan berkilauan, melompat dari batu ke batu, menyegarkan yang lelah, yang haus, yang berbeban berat. Kita boleh baca penjelasan tadi dalam buku Pelayanan Injil, halaman 223 dan 224. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan lebih dalam. Tulisan Ellen G. White menulis bahwa Yesus, sumber kebijaksanaan dan pengetahuan, ingin memberikan pemahaman yang jelas tentang kebenaran kepada semua orang. Bagaimana kegagalan saya untuk minum dari mata air ini dapat mempengaruhi kehidupan rohani saya? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh memahaminya dengan lebih baik. Tuhan kiranya yang tetap memberkati kami sepanjang hari ini, di mana kami akan menjalankan seluruh aktivitas kami. Seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang tetap menyertai. Tuhan yang memberkati mereka di saat mereka akan melakukan pekerjaan mereka. Tuhan menyertai mereka di saat mereka sedang melakukan perjalanan mereka. Tuhan memberkati mereka dan menguatkan mereka di saat mereka sedang berada dalam pergumulan dan masalah-masalah kehidupan. Sehingga semuanya itu mereka boleh akhiri dengan kemenangan dan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.